Kompas Malam masih membahas jelang 2 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala bersama dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan juga Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Kita lanjutkan lagi. Jadi revolusi mental ini sudah terdefinisikan dengan real atau masih dalam tahap wacana, Pak Basarah? Dalam tahap wacana dan dalam praksis itu sudah berjalan. Di level institusi pemerintahan, revolusi mental itu sudah bekerja. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dalam konteks memimpin langsung tindakan mengatasi pungli, itu revolusi mental dalam praktek. Dia ingin membuktikan bahwa revolusi mental itu harus dimulai dalam dirinya. Karena revolusi mental dalam pengertian membangun hidup yang baru, hidup yang bersih, hidup yang sehat, ikut yang berwibawa, berjiwa elang dan sebagainya itu memang harus dari pemimpinnya. Nah, Pak Jokowi ingin memberikan contoh, memberikan suri tauladan dari bagaimana revolusi mental itu bekerja di lapangan. Inilah yang saya kira dirasakan langsung oleh masyarakat. Anda bayangkan kasus pungli itu sangat permisif masyarakat kita. Berkembang PMOI di tengah masyarakat kita bahwa ada istilah KUHP, ya. Kasih uang habis perkara, UUD, ujung-ujungnya duit. Masyarakat kita permisif. Di setiap instansi, bahkan ada istilah lagi, mulai dari kita lahir, mengurus akte lahir sampai kita mati, mengurus kuburan, itu semua ada pungli. Dan ini dianggap permisif, dan itulah cermin dari masyarakat kita. Pak Jokowi ingin merubah karakter mental yang demikian itu menjadi karakter mental yang tidak korup, yang bersih, ya, dan itu dapat menjadi suri tauladan, dan itu yang akan dilakukan. Dan jangan lupa, kalau kita mengukur persepsi publik dalam kaitan apakah pemerintah ini berjalan pada relnya atau tidak, punya visi dan misi yang jelas atau tidak, kita lihat dalam metodologi ilmiah yang sekarang dipakai, metodologi survei. Survei beberapa lembaga survei terkemuka telah melaporkan bahwa hasil penelitian publik terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi ini meningkat dari tahun 2015, tahun pertama, dengan tahun 2016. Apa yang diumumkan oleh Saiful Mujani Research and Consulting, CSIS, kemudian poll tracking, semuanya menunjukkan tingkat kepuasan publik yang meningkat, hampir tembus di angka 70%. Itu artinya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang sesuai harapan publik. Sebagaimana juga yang dikatakan dalam survei itu bahwa pemerintahan ini berjalan sesuai dengan tracknya. Ya, sesuai dengan kitoh bangsa Indonesia ini. Membangun revolusi mental, ya, kemudian juga membangun fisik. Dia seimbang. Kalau oposisi tadi berpikir bahwa belusukannya Pak Jokowi ini ya di taraf pencitraan, tidak bisa dikatakan tepat caranya. Ya, terus jadi, kalau ada di posisi itu apa yang akan dilakukan? Jadi begini, itu saya bilang kan, itu skala daripada persoalan. Ya. Kenapa kita punya wali kota, punya gubernur, punya presiden? Itu karena skala dari persoalan kita berbeda. Ya, seorang presiden itu dipilih oleh rakyat Indonesia semuanya. Ratusan juta orang pergi ke TPS, sekolah diliburkan, kantor diliburkan untuk memilih dia. Dan di tangan presiden itulah energi bangsa kita dipegang. Lalu presiden mengungkapkan kalimat atau kata revolusi gitu. Itu kan satu kata yang sebetulnya harus membuat orang bangkit dan excited gitu kan. Dia bergerak, dia kan, itu kan revolusi tidak pernah mati, itu kan Bung Karno kan yang bicara. Ini apa gitu loh. Tidak akan turun langsung tadi. Nggak ada. Jadi mohon maaf ini kan kalau tadi ini kan Ustadz Basarah ini kan baru kan ada kemarin pungli. Tapi coba lihat. Korupsi itu dari tahun 2000 kita mempunyai undang-undangnya itu tahun 2002. Itu Presiden Megawati yang menandatangani undang-undang itu. Lalu lahirlah KPK. KPK itu persoalan besar. Tidak boleh Presiden mengatakan pungli persoalan tapi korupsi tidak. Baru saja Ketua Lembaga Tinggi Negara ada uang 100 juta ditangkap oleh KPK. Ini bangsa kita ini jadi headline di mana-mana. Dia bilang ini Ketua the Senate, the Chief of the Senate, ditangkap itu uang $7.000. Kan itu jadi berita di seluruh dunia. Loh, terus kita mau abe dengan itu. Faktanya bahwa itu yang sebetulnya menjadi persoalan. Yang kita ini tidak selesai-selesai. Orang ditangkap setiap hari menjadi persoalan. Dan tidak ada naratif untuk mengakhiri itu. Atau saya sebagai Presiden Republik Indonesia berjanji memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Dan saya jamin seperti kata Duterte itu. 6 bulan saya selesaikan ini semua. Dan tidak ada lagi masalah korupsi. Apa negara abai dengan kepentingan, dengan masalah yang lebih besar. Seperti tadi misalnya korupsi. Iya, itu tadi saya katakan bahwa justru dari cara Pak Jokowi memberikan atensi dan bahkan meninjau langsung tindakan kepolisian untuk menindak kasus pungli di instansi pemerintahan, di kementerian, dia ingin memberikan message kepada publik bahwa kalau urusan-urusan kecil saja saya urus, apalagi urusan besar.
Tetapi kan beliau hafal betul sistem ketatanegaraan kita, bahwa secara ketatanegaraan dalam konteks pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dia memimpin secara langsung sebagai kepala pemerintahan, memimpin Kementerian Hukum dan HAM, memimpin Kejaksaan Agung, memimpin kepolisian dalam konteks keorganisasiannya. Dalam konteks pemberantasan korupsi yang lebih besar, menurut Undang-Undang Lex Specialis yang diatur di dalam Undang-Undang KPK, memang sudah ada pembagian tugas itu supaya semua bergotong royong. Ini kembali kepada filosofi yang tadi saya katakan, konsepsinya itu sejak awal jelas. Justru message inilah yang dilakukan. Tetapi sekali lagi saya kira dalam konteks Pak Fahri ini sebagai partai di luar pemerintahan, beliau memang harus melakukan itu sebagai kritik. Ya, tetapi persepsi publik yang akan menjadi ukuran bahwa akhirnya 2 tahun pemerintahan ini persepsi publik yang dipotret oleh lembaga survei semua mengatakan pemerintah ini on the track. Begitu, Rizka. Nah, terakhir kita ke Pak Fahri, jadi evaluasinya seperti apa? Karena masih ada sisa 3 tahun lagi. Saya mentolerir bahwa yang terpilih ini adalah Jokowi, ya, Presiden Joko Widodo dengan gayanya, dengan stylenya. Tapi saya juga mau sebagai, ya boleh dibilang sebagai orang di luar pemerintahan, punya ekspektasi yang lebih besar. Karena bangsa ini terlalu besar. Bangsa ini lahir karena pidato-pidato Bung Karno. Karena arah, ya, perasaan terarah dan perasaan terpimpin begitu. Nah kalau sekarang ini kelihatan itu tidak ada di Pak Jokowi, dan apa yang dilakukan ini akhirnya itu hanya dinikmati beberapa hari menjadi drama-drama harian saja yang tidak merubah keadaan. Tapi tolong kalau bisa itu pimpin secara benar, ya kan, berikan waktu, berikan tenggat waktu, dan tunjukkan bahwa kita semua harus berubah. Kita mau dipimpin secara begitu, jangan kerja, tapi ini cuma 1-2 hari, habis itu belok lagi ke tempat ini, belok lagi ke sini. Ini saya pimpin sendiri, ini saya pimpin, tapi belok lagi. Tidak ada yang selesai, kan ini bahaya bagi kita kalau sekedar untuk festival. Jadi pencitraan atau kerja pada akhirnya nanti publik yang menilai. Karena memang selesai nanti setelah kurun waktu 5 tahun. Ini kan baru 2 tahun. Masih panjang, masih ada 3 tahun lagi untuk kita evaluasi. Pencitraan atau kerja nanti hasilnya publik yang akan memantau. Saya mendoakan PDIP partai penguasa berakhir dengan baik. Dan ini tidak main-main, ya, akan jadi investasi politik 5 tahun. Betul, dan kita berikan kesempatan Pak Fahri mengafirmasi bahwa beliau masih PKS. Baik, terima kasih banyak Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. Terima kasih juga Pak Ahmad Basarah, Sama-sama, Friska. Sekjen PDI Perjuangan. Sudah hadir di MPR ini. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di diskusi berikutnya.